Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjawab pertanyaan seorang teman, yaitu bagaimana menggembleng anak intuiting yang usia 5 atau 6 tahun ya. Kegiatan apa yang harus kita berikan kepada dia agar terarah, terasah bakatnya sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas anak intuiting ini terutama di dewasanya nanti. Ada dua kegiatan. Yang pertama, salurkan bakat seninya ya. Seni itu sangat luas ya, bisa menggambar, mewarnai, membuat hiasan dinding, ya seni peran, kemudian cerita yang inspiratif, menulis yang inspiratif dan lain-lainnya ya. Dan anak yang kurang disalurkan bakat seninya, maka intuiting ini biasanya usil ya. Kenapa usil? Karena tidak tersalur bakat seninya ya. Contoh usil misalnya sandalnya ayahnya disembunyikan sehingga dia kesulitan ke masjid misalnya, kemudian tanaman dipotongi gitu ya. Bahkan sampai ada taplak meja digunting dan seterusnya lah ya. Yang intinya usil. Maka rekan-rekan perlu membuktikan ketika anak intuiting itu usil, silahkan dikasih kegiatan seni. Contoh nih, saya pernah menemui anak intuiting masih tingkat TK begitu, dia marah-marah, nggak ada sebabnya marah-marah kepada uminya, kepada ibunya. Terus saya dekati dan saya kasih ceritanya ya. Kalau nggak bisa yang inspiratif, yang penting cerita aja ya. Contoh, Mbak, tadi Pak Sofyan mau ke rumahmu sini, kan ada tanjakan tuh di sana. Jalannya nanjak agak sempit, terus ternyata ada truk mogok, nggak kuat nanjak. Kemudian Pak Sofyan agak minggir ke kanan, kita salib, ya alhamdulillah bisa lolos. Dan yang belakangnya Pak Sofyan ternyata jalan yang habis di Pak Sofyan itu, yang di bahu jalan ya, di tanah ya, bukan di aspal, itu agak agak masuk ke dalam sehingga dia nggak bisa lewat. Akibatnya apa? Ya macet panjang di tanjakan itu. Nah, ketika dia habis marah-marah, kemudian saya kasih cerita, dia langsung diam mendengarkan ya, tidak usil lagi. Contoh yang kedua, ada anak intuiting sekitar 3 tahun, sudah kita tes, terus saya isi training. Dia usil ya, slide saya dipindah-pindah, laptopnya dipegang-pegang, slide-nya pindah-pindah, kemudian dia di depan LCD itu kan terang ya lampunya ya, dia menghadapi LCD-nya, kemudian lampu LCD, sinyal LCD itu dikenakan di bajunya warna-warni, jadi kelihatan indah sekali. Saya bilang kepada audien waktu itu, kenapa anak ini usil? Karena dia intuiting yang kurang tersalur bakatnya. Kemudian dia lewat di depan saya elus kepalanya. Kebetulan lantai sekolah itu, ini sekolah TK ya, itu kan ada karpet yang warna-warni, gambarnya indah. Langsung saya ajak duduk, saya usap kepalanya, duduk, saya tunjukkan gambar-gambar, nak ini gambar bagus. Dia langsung duduk, langsung tenang ya, langsung anteng di situ mainan gambar yang ada di karpet itu ya. Maka anak intuiting yang masih suka marah, kemudian dia usil, itu berarti kurang tersalur bakatnya. Kalau tidak segera diatasi, insya Allah di masa dewasa nanti dia akan terhambat ya, kompetensinya akan terhambat. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah tidak begitu usil lagi, lebih ditingkatkan, disalurkan bakat seninya, suruh membuat barang apa saja, terserah ya. Dia melipat, menggunting, atau membuat stiker, atau membuat mobil-mobilan, dan diusahakan dijual. Kenapa? Ini mengasah bakat seninya, yaitu seni bisnis. Saya beberapa waktu yang lalu mementoring SDIT Al-Huda Sukoharjo. Anak yang intuiting kelas 2 SD. Kelas 2 SD berarti sekitar usia 8 tahun ya, dia sudah bisa membuat mobil-mobilan dari kardus. Ya, kemudian dijual 5.000, laku itu. Meskipun ketika saya tanya ibunya, dia membuat itu dengan harga kardusnya, atau bukan kardus ya, kertas karton ya, kertas karton itu lebih mahal dari 5.000, jadi dia masih rugi. Tapi tidak apa-apa, itu adalah untuk mendidik jiwa bisnis si intuiting tadi. Maka ibunya saya bilang begini, Bu,
silakan didampingi anak ini diajari bisnis terus. Kalau terkondisi dengan baik, mudah-mudahan lulus SMA dia sudah jadi pebisnis, jadi sambil sekolah sambil berbisnis. Kalau dia di pondok pesantren gimana Pak Sofyan? Ya membuat barang dan diajarkan dia untuk menjualnya atau berbisnis itu ketika liburan aja ya. Tapi kalau di pondok pesantrennya ada media untuk dia berkreasi dan ada entrepreneurnya, silahkan ya dilaksanakan dia berbisnis di pondok pesantren dengan pengawalan dari ustadz ustadzahnya. Demikian rekan-rekan jawaban saya cara menggembleng anak intuiting agar kelak bisa berkontribusi dengan baik kepada umat ya. Yang mana tadi intuiting itu bisa dimulai dari ya sekitar 3 atau 4 tahun bisa ya, tapi ini yang pertanyaannya sekitar 5 sampai 6 tahun. Demikian inspirasi pagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.